dulu ada Pak Sekjen, ada Ibu Menteri, mereka dan jadi pada intinya menanyakan tentang pemetaan dan yang lainnya, dan lebih kepada artinya tahapan awal untuk mengenal dari orang-orang yang mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing tingkatan, baik di tingkat kota, kabupaten maupun di tingkat provinsi. Karena yang kita tahu ini kan masih kader Golkar. Ya. Artinya kalau misalnya kesini artinya juga untuk mungkin nanti mengkoalisikan antara Golkar, PKB kemarin juga sempat PDIP untuk dijadikan satu musuh. Ya, yang pasti saya dan teman-teman dari Golkar, Pak Andika dan yang lainnya mendapatkan penugasan untuk ikut dalam pilkada gubernur Banten dan juga tahapan kabupaten kota. Kita di Banten baru ada 14 kursi ya, 14 kursi, jadi tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama tentunya, dan ini adalah silaturahmi yang baik, karena bukan hanya pada saat proses untuk pengusungan, pada saat nanti untuk pemenangan, dan juga setelah menang, nanti pun juga kan 5 tahun harus butuh bantuan dan dukungan dari teman-teman fraksi, baik di PKB maupun partai yang lainnya, karena kan pemerintahan daerah itu pemerintahan Provinsi Banten bersama-sama dengan DPRD Provinsi Banten, jadi tidak mungkin gubernur, kepala daerah, atau pemerintahan di tingkat provinsi bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama. Jadi mudah-mudahan diawali dengan silaturahmi yang baik dengan seluruh partai yang ada di Provinsi Banten, mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam proses demokrasi di Provinsi Banten dalam rangka pemenangan, dan nanti pun juga pada saat insya Allah amin jika Allah Tuhan menakdirkan dalam rangka untuk menjalankan tugas dan amanah masing-masing. Ada pesan khusus ya dari Pak Erlangga gitu, kita Bu Airin ke PKB mungkin ada? Ya, yang pasti saya melaporkan dan menyampaikan, dan ini memang salah satu bentuk penugasan. Jadi kemarin pun juga di dalam surat tugas bukan hanya untuk maju pilkada, tetapi juga untuk membangun koalisi, membangun silaturahmi dengan partai-partai yang ada di provinsi maupun daerah masing-masing. Selain tiga partai itu akan ada menjaring koalisi dengan partai lain nggak? Ya, yang pasti kemarin ada pendaftaran dari PAN dan juga dari Nasdem. Kemarin sudah ada mengambil formulir, nanti insya Allah dalam waktu dekat untuk mengembalikan formulir, sama halnya kemarin dengan PDIP maupun juga dengan dengan PKB. Pembicaraan dengan Caimin itu salah satunya mungkin 8 agenda perubahan yang diusung sama PKB. Betul. Yang pasti kurang lebih kesimpulannya adalah bagaimana pembangunan menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan, baik dalam persoalan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan juga pemerataan pembangunan di bidang ekonomi maupun juga untuk inovasi, dan yang pasti membuka akses luas-luasnya buat anak-anak muda kita dalam rangka menghadapi bonus demografi yang insya Allah Indonesia Emas 2030 maupun 2045. Kalau peta di Banten sendiri sejauh ini Bu, seperti apa sih? Ya, semuanya pasti punya banyak calon yang ikut, dan bagi saya nggak apa-apa, ini adalah pesta demokrasi. Yang pasti saya cuma titip pesan, ini adalah pesta demokrasi, namanya pesta, seneng-seneng kita sambut riang gembira aja. Bu, berapa pengalaman kan udah, jangan kalau berantem tajam ntar diobaikan lagi. Bu, berapa kursi? Sekitar 6 kursi lagi kalau untuk provinsi. Berapa kursi sih untuk sepasang? 20 kursi, karena kita se-Banten itu 100 kursi DPRD-nya, berarti 20%-nya 20 kursi. Golkar baru ada 14 kursi, dan sekarang walaupun ketua DPRD-nya dari partai. Kalau seandainya PKB dengan Golkar cukup? Karena PKB 10 kursi. Ya, tapi kan kalau pemenangan semuanya mudah-mudahan bisa bareng sama-sama. Sebenarnya sekarang yang diinginkan adalah koalisi besar dengan bukan besar kecilnya, tapi kebersamaan. Bu, sosok di PKB siapa sih kalau seandainya Ibu diusung jadi gubernur, sosok di PKB sebagai calon wakil gubernur siapa sih yang kemungkinan? Ada yang mau nyalon wakil saya? Bu Airin, ini kan Ibu kan kemarin kita lihat di Pileg juga suaranya mantap sekali. Nah ini kemudian sekarang maju ke gubernur ini ada rasa sayangnya juga nggak sih? Kemarin ya suara banyak di PKB, tapi akhirnya yang pasti sangat manusiawi, tetapi sekali lagi ini adalah bentuk dari proses demokrasi, bagian dari ikhtiar kita bisa bekerja dimanapun yang pasti memberikan manfaat aja. Di DPR pasti tentu sebagai legislator dengan beberapa fungsi budgeting, pengawasan dan yang lainnya, tetapi di eksekutif pun juga kita bisa langsung mengeksekusi di wilayah kita di Provinsi Banten. Makanya doain ya, yang terbaik kalau pasti. Doain dikasih amanah di saat waktu dan tempat yang tepat. Doain ya. Iya. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih.